Langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota, Syahdarulun, kembali lagi bersama saya Vira. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita saat ini sudah dalam program Tausiah Ramadan kerjasama Radio Serambi FM dan juga Kemenak Kota Banda Aceh. Edisi hari ini Syahdarulun 17 Ramadan 1444 Hijriah. Nah, hari ini Syahdarulun kita akan bahas mengenai kontribusi Kemenak membangun ketahanan umat melalui pemberdayaan wakaf produktif. Dan bahagia sekali Syahdarulun di sore kali ini sudah hadir narasumber kami, ada Ustadz Dr. Andes Haji Azhari. Beliau merupakan Kabid Urais Kanwil Kemenak Provinsi Aceh. Marilah kita sapa terlebih dahulu Syahdarulun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik ya. Sudah 17 Ramadan hari ini. Alhamdulillah semua aja berjalan dengan lancar Ustadz ya. Mudah-mudahan. Dan terima kasih Ustadz di tengah kesibukannya sudah hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Insya Allah kita akan bahas mengenai wakaf produktif Ustadz ya. Dan untuk itu Syahdarulun yang ingin berpartisipasi bersama kami bisa langsung melalui telepon dan juga WhatsApp di 0811 68 90 20, serta bagi Anda yang ingin menyimak langsung bisa melalui siaran langsung atau live Facebook kami Syahdarulun di Facebook Serambi FM Banda Aceh dan seluruh fanpage Serambi Group lainnya. Serta bagi Anda yang ingin menyimak via streaming juga bisa di www.serambifm.com. Dan untuk itu tanpa berlama-lama lagi Syahdarulun kita langsung bahas mengenai kontribusi Kemenak membangun ketahanan umat melalui pemberdayaan wakaf produktif. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kita, terutama ini ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada 17 Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Pemirsa atau pendengar radio Serambi FM dimanapun Anda berada, dan para pemangku kepentingan untuk terlaksananya kegiatan ini yang saya muliakan. Baik, tema kita sore hari ini terkait dengan upaya Kemenak dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf produktif. Kita mulai dulu dengan apa itu wakaf, karena secara undang-undang Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf, diartikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu atau selamanya untuk kepentingan atau keperluan ibadah atau kesejahteraan umat menurut syariah. Jadi perbuatan hukum wakif memisahkan hartanya sebahagian diberikan ke jalan Allah untuk dimanfaatkan kepada umat sesuai dengan syariat. Begitu makna kira-kira. Wakaf produktif ini asal mulanya itu pada masa Umar bin Khattab. Beliau melapor kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat atau menemukan harta seindah hartaku di Khaybar." Ketika itu Umar mendapatkan kebun kurma itu di Khaybar luar biasa. Dia lapor ke Rasul, karena sahabat dulu kalau ada sesuatu itu kan lapor kepada Rasulullah. Lalu Umar bertanya, apa yang harus aku lakukan? Lalu Nabi berkata, kalau Umar mau tahan ainnya, ambil manfaatnya, sedekahkan kepada umat, kepada manusia yang butuhkan, dan juga kepada pengelola, artinya nazir. Lalu kita kenal hadis ini menjadi
referensi wakaf produktif. Maknanya wakaf itu innya tidak boleh hilang. Dalam hadis ini disebut wakaf itu tidak boleh dijual, nggak boleh diwarisi, nggak boleh dihibahkan. Jadi ainnya tetap, yang diambil manfaatnya. Jadi kurma atau kebun kurma di Khaybar itu sampai hari ini. Jadi terus dia kalau sudah dikatakan diwakafkan, tadi kan mengambil sebahagian harta miliknya untuk diberikan di jalan Allah, ditahan innya itu, diambil manfaatnya. Kemudian juga ada Khalifah Utsman bin Affan. Dia mewakafkan sumur Roma yang dibeli dari Yahudi. Jadi itu silakan ambil manfaatnya. Artinya ayat kuras sebanyak-banyaknya, yang jangan ambil sumurnya gitu. Jadi wakaf itu innya tetap, yang diambil manfaatnya, sehingga dia berkembang. Kemudian banyak juga sahabat yang lain seperti Talha, dia wakafkan kebun kurma di depan Masjid Nabawi, yang di dalam situ ada sumur. Jadi semangat berwakaf itu dari para sahabat sampai hari ini. Lalu kemudian karena para nazir, kemudian para wakif pada saat mewakafkan hartanya mungkin tidak menyebutkan mauquf alihnya. Untuk apa? Saya wakaf harta saya begitu saja. Jadi nazir pun tidak paham. Dia menganeyakan untuk apa ini. Makanya banyak nazir itu penerimanya, penjaga, penerima amanah. Jadi nazir berkewajiban menjaga harta wakaf itu mulai diterima dari si wakif sampai selama-lamanya. Makanya nazir itu boleh diganti kalau dia tidak jujur, kalau dia tidak amanah. Kalau dalam undang-undang diberi masanya 5 tahun. Kalau masih bagus bisa diperpanjang. Jadi nazir adalah orang yang menerima amanah wakaf dari si wakif untuk menjaga, mengelola dan memelihara. Jadi berat tugasnya. Dan tanggung jawab berat, karena ini sudah menjadi harta Allah. Enggak boleh dijual, enggak boleh diwarisi, enggak boleh dihibah, enggak boleh dijadikan jaminan. Malah dalam undang-undang ini diperkuat. Kalau dalam hadis tadi disebut 3, di undang 41 itu disebut tidak boleh dijadikan jaminan. Misalnya ada nazir atau orang yang menerima wakaf itu ngambil sertifikat wakaf taruh di bank. Itu tidak boleh. Kalau ketahuan orang-orang bank kena tangkap. Jadi wakaf itu harus dijaga bersama. Lalu kemudian kenapa juga ada terjadi misalnya gugat-menggugat harta wakaf. Ahli waris setelah si wakif meninggal, cucunya kadang menggugat dengan alasan dulu tidak diwakaf. Kalau ada wakaf mana surat. Jadi maka terjadi itu di nazir memang nggak ada dokumen, karena dulu waktu diwakaf tidak mengurus AIW, akte ikrar wakaf, tidak mengurus sertifikat, sehingga tidak ada dokumen. Kemudian pengelolaan wakaf tidak produktif, misalnya sudah tumbuh ilalang, sudah tidak dikelola, jadi tidak produktif. Misalnya kebun sudah menjadi hutan belantara. Jadi sehingga ada inisiatif ini jangan-jangan tidak dikelola, kita ambil aja balik. Padahal nggak boleh. Walaupun harta wakaf itu tidak dikelola dengan baik, ngambil kembali nggak boleh. Udah syaratnya. Udah syaratnya nggak boleh diambil. Gimana juga nazirnya diganti. Misalnya ada kebun sawah diwakaf dulu untuk masjid misalnya. Mauquf alihnya untuk keperluan masjid atau kemakmuran masjid atau untuk pendidikan. Jadi wakif harus menyebutkan, saya wakafkan harta saya ini untuk keperluan umat Islam di kampung ini misalnya, atau untuk pendidikan atau untuk rumah sakit, boleh. Jadi dulu sebahagian tidak menyebutkan. Kalau tidak disebutkan untuk apa, maka nazir boleh menentukan peruntukannya. Undang-undang. Kalau enggak terbengkalai, dikasih misalnya kebun, udah tumbuh hutan, ilalang, bersembunyi di situ binatang-binatang buas kan. Jadi seharusnya begitu diterima wakaf, dia kelola dengan baik, dikembangkan sehingga wakaf ini bertambah. Kalau orang Aceh mungkin bukan berita baru. 200 tahun lalu ada saudagar Aceh yang kita kenal disebut dengan Habib Abdurrahman, itu yang kemudian dikenal dengan Habib Buga. Dia wakafkan tanahnya dengan pemondokan yang ada di sekitar Masjidil Haram. Dulu ketika dia mau pulang, diwakafkan dia di depan mahkamah syariah. Ini saya wakafkan harta saya,
pondok-pondok ini disebutkan mauquf alih. Mau peruntukannya. Wakaf ini saya peruntukkan untuk jamaah haji asal Aceh. Karena nazirnya amanah, nazirnya bisa mengembangkan secara produktif, maka yang diwakaf oleh Habib Buga dulu dari rumah-rumah kecil barangkali dulu ratusan tahun lalu, 200 tahun lebih, hari ini sudah menjadi hotel-hotel berbintang 5. Mungkin dulu berapa kamar, sekarang sudah ribuan kamar hotel berbintang. Jadi nazir tadi mengembangkan wakaf ini. Jadi dulu jamaah haji asal Aceh yang diwakafkan mauquf alihnya untuk jamaah haji asal Aceh, yang hari ini sudah dikelola wakaf itu dengan pihak ketiga, maka ada istilahnya kompensasi. Jamaah haji asal Aceh sekarang kan ada dikasih uang kompensasi, ya disitulah asalnya. Jadi karena belum bisa tidur di hotel itu, masih kontrak dengan pihak ketiga, jasa atau apa keuntungan dari wakaf itu diberikan kepada jemaah. Sekarang misalnya berapa? Kalau dulu ada sekitar 1.200 rial, kalau bawang kita 4.500.000, hampir 5 juta. Kalau kita kali 4.000 jemaah kan sudah 24 miliar. Jadi banyak juga, itu hasil wakaf. Sementara in tadi yang diwakafkan oleh Habib Buga dulu masih sampai hari ini. Jadi saya tekankan di sini, pemirsa siapapun kita, bahwa wakaf itu tidak boleh diambil kembali. Itu kata kunci. Tidak boleh digugat, karena sudah jelas disebutkan oleh wakif bahwa itu menjadi wakaf. Cuma peruntukannya dilihat apakah disebutkan. Misalnya kalau diwakafkan untuk kemakmuran masjid, itu harus untuk situ. Kalau disebutkan untuk kemaslahatan umat kampung A, itu lebih luas. Bisa untuk pendidikan, bisa untuk menasah, untuk masjid, untuk rumah sakit, apa saja kemaslahatan umat. Jadi kita sarankan kalau wakaf-wakaf baru itu mauquf alihnya kalau bisa dikembangkan lebih luas. Jangan disebutkan saya wakaf ini untuk masjid. Misalnya. Itu tujuannya nanti nggak bisa berubah, Ustaz? Nggak bisa. Kalau sudah disebut ainnya, mauquf alihnya untuk apa, nggak boleh dirubah lagi. Misalnya dulu diwakafkan oleh Habib Buga untuk jamaah haji asal Aceh. Itu memang jamaah haji alih nggak dapat. Jadi kalau pergi ke haji itu ada 200.000 jamaah Indonesia yang mendapat kompensasi dari wakaf Habib Buga itu hanya 4.000 sekian dari jamaah haji asal Aceh karena disebut. Jadi mauquf alih itu harus jelas. Kita sarankan ketika wakif mewakafkan hartanya itu mauquf alih itu harus jelas dan kalau bisa luas. Misal saya wakafkan harta ini untuk kemakmuran masjid dan kemaslahatan umat kampung ini misalnya. Jadi maknanya bisa banyak. Masjid sudah indah, sudah makmur. Lalu kemudian di sisi lain samping masjid itu ada orang miskin, anak yatim mau sekolah tidak ada biaya. Bisa diambil dari wakaf itu untuk bayar siswa. Karena judulnya kemaslahatan umat. Di sekitar masjid ada orang-orang meminta yang tidak yang membutuhkan makanan. Jadi bisa diambil sebahagian dari hasil wakaf tadi dibantu fakir miskin. Misalnya ada ahli masjid sudah sakit lama di rumah, mau ke rumah sakit nggak ada uang, bisa diambil dari wakaf. Yang tadi penghasilannya yang luar biasa kalau dikelola dengan baik. Jadi kalau disebutkan mauquf alihnya lebih luas. Tapi kalau sudah dikatakan untuk masjid, ya itu masjid gitu, nggak bisa berubah lagi manfaatnya, Ustaz. Karena itu adalah keinginan si wakil itu sendiri. Dan untuk bentuk-bentuk wakaf ini sendiri biasanya apa tanah aja atau gimana nih, Ustaz? Sebenarnya banyak jenisnya. Cuman di masyarakat kita kan wakaf ini umumnya tanah, umumnya misalnya daerah pertanian sawah, dia wakafkan sawah lalu kemudian dimanfaatkan untuk masjid, untuk menasah, untuk pendidikan. Itu sudah produktif. Sebenarnya di Aceh kalau kebun dan tanah itu sudah sangat produktif. Artinya setiap tahun itu digarap hasilnya. Ini pengelolaan barangkali yang perlu kita kampanyekan kembali. Hasil dari wakaf itu kalau diperuntukkan untuk masjid, ya ke masjid. Kadang-kadang ini yang tidak dikumpulkan. Siapa yang kelola untuk dia sebenarnya ada persen dia. Misalnya sistem kalau bahasa Aceh mawah, bagi hasil. Misal menggarap tanah,
yang punya tanah itu diberikan satu bahagian penggarap 3 karena modalnya besar. Jadi kalaulah dapat dia padi misalnya 1 ton, jadi 250 kilogram itu harus diserahkan ke pemilik. Dalam ini pemiliknya adalah masjid. Kalau tadi tanahnya diwakaf untuk masjid. Siapa yang kelola? Nazir. Yang 250 itu dikelola oleh Nazir dari sekian kumpulan. Nanti Nazir ada hak di situ 10%. Selebihnya kasih masjid. Apa keperluan masjid? Misalnya ini masjid sudah indah, tapi di belakangnya bak tempat wuduknya belum terpasang keramik misalnya. Bisa untuk itu. Karena bahagian dari kemakmuran masjid. Masjid sudah indah, tapi loudspeakernya kayak mic, suara mic orang jual obat. Itu beli mikrofonnya yang bagus, sehingga bisa terdengar azan ke mana-mana. Gitu. Berarti nazir ini bisa berupa lembaga juga gitu Ustaz ya? Bisa. Dalam undang-undang kan nazir itu ada 3. Nazir perseorangan, nazir yayasan, dan nazir berbadan hukum. Jadi bisa berbentuk kelompok dia. Perseorangan pun bukan sendiri sebenarnya. Karena harus melibatkan banyak pihak. Iya, kalau sendiri pun kan kita kalau digugat kan takut. Makanya kita dorong, kita sarankan nazir itu di kampung minimal 5 orang. Nazir perseorangan misalnya satu kampung biasanya itu imam masjid. Imam menasah, imam kampung ditunjuk karena orang yang paling dipercaya di kampung kan Dengku Imum. Dengku Imum ni diminta oleh wakif, saya wakafkan harta saya untuk keperluan masjid, kemakmuran masjid, atau untuk daya pesantren, madrasah misalnya. Tungku sebagai nadirnya. Nadirnya berkewajiban mengelola ini amanah. Dia ada hak di situ dari hasil. Tapi kalau wakaf ini tidak dikelola dengan baik, tidak berkembang, tidak produktif, tidak ada hasil. Misalnya dikasih kebun, ya begitu. Kebun kelapa, mati pohon kelapa itu sudah gersang. Jadi nazir mengupayakan. Tentu perlu pihak-pihak lain kerjasama. Misalnya kalau kebun kerjasama dengan pertanian, dengan dinas perkebunan, apa bibit yang bisa dikasih, ditanam di situ. Ketika ada hasil nanti baru. Dan bisa juga melibatkan masyarakat Ustaz. Boleh, bisa, sangat boleh. Misalnya di satu kampung ada 10 hektar tanah misalnya terbengkalai, lalu imam selaku nadir, siapa nadir Pak Kecil atau Tengku Imam, dia umumkan ke masyarakat, kita ada tanah yang sudah diwakafkan 1 hektar atau berapa hektar, ini yang masih kosong. Bapak Ibu, hari Minggu ini kampung kita keroyong di tanah wakaf. Kan tidak ada modal nih. Masing-masing Bapak Ibu bawa 1 batang kelapa. Kan ada biji kelapa yang disemir di bibitnya di belakang rumah misalnya. Atau kalau daerah misalnya kebun sawit, bawa sebatang batang sawit. Kalau daerah Takengon misalnya kopi, bawa sebatang kopi. Berarti boleh kerjasama juga. Kerjasama, ya. Ustaz, ya. Malah ini Pak Imam, Pak Kecil kan bisa kampanye ini. Orang dulu sudah mewakafkan hartanya 1 hektar. Kita hari ini wakaf 1 batang. Seperti wakaf barbati misalnya kan. Ada yang wakaf 1 batang kurma misalnya. Jadi kalau 1 batang 1 orang kan tidak berat. Tinggal manajemen saja. Diumumkan hari Minggu ini atau hari Jumat ini kita gotong royong di kebun wakaf kampung. Manfaatnya untuk kemaslahatan kita semua. Karena kebunnya kelapanya sudah tua, sudah banyak yang tumbang. Masing-masing bawa 1 batang kelapa tanam. Niat wakaf 1 batang kelapa. Wakaf ini mengalir terus. Wakaf ini adalah yang disebut oleh Rasulullah sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah yang mengalir terus panjang masa. Ketika kita sudah meninggal, itu terus mengalir. Dan saya juga penasaran mengenai kontribusi Kemenak nih. Ustaz, dalam hal wakaf produktif. Baik. Kira-kira apa nih Ustaz? Kementerian Agama punya peran besar dalam upaya memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf. Mulai dari KUA. KUA itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dia tugasnya sebagai PPAIW, pembuat akte ikrar wakaf. Itu sebagai dokumen
dokumen paling konkret. Iya. Sehingga jadi, tidak ada gugatan di kemudian hari, Ustadz ya. Kalau mengurus sertifikat di BPN itu diminta mana akte ikrar wakafnya. Dan akte ikrar wakaf ini itu gratis. Jadi kita mendorong pertama peran Kemenang itu pendataan. Jadi tanah-tanah wakaf itu kita data, dimasukkan dalam aplikasi namanya SIWAK. Sistem informasi wakaf. Jadi dalam SIWAK ini data tanah wakaf. Lalu kemudian dicek mana yang sudah ada AIW, mana yang sudah ada sertifikat. Lalu kalau yang belum ada AIW kita dorong nazir untuk ke kantor KUA supaya mengurus akte ikrar wakaf. Berarti dari pihak Kemenang mendata dulu. Mendata, kemudian yang membawa dokumen ini adalah nazir. Nazir tadi yang ditunjuk, ya. Kita minta penyuluh-penyuluh, kawan-kawan penyuluh mendampingi, mendampingi para nazir untuk membuat akte ikrar wakaf supaya dokumen wakaf itu kuat, nggak bisa digugat lagi. Lalu kemudian setelah ada AIW, kita sudah kerjasama dengan BPN juga, MOU dengan BPN untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf. Lalu kemudian misalnya ini bukan hanya tanah, toko ada juga. Toko yang diwakafkan. Diwakafkan. Misalnya ada orang banyak harta, dia punya banyak toko, kasih satu untuk masjid. Kenapa tidak dengan dia kasih satu tumbuh 1000 gitu. Ini misalnya di Masjid Lumbata itu udah banyak toko-toko milik Masjid Lumbata yang pengembangannya itu luar biasa. Jadi Masjid Raya juga demikian. Jadi kalau sudah berkembang, sudah enak dari modal ini tambah terus karena dia ini tidak boleh hilang. Lalu kemudian Kemenang juga melakukan sosialisasi tentang wakaf produktif. Alhamdulillah sekarang sudah beberapa kabupaten melakukan. Di internal kita Kemenang misalnya memberi contoh membuat wakaf produktif. Kalau di Melabu itu kita buat isi ulang air, alma namanya. Jadi di kantor, jadi sehingga penghasilan itu bisa diberikan untuk beasiswa, untuk fakir miskin. Jadi pengolahan tadi pertama uangnya dikumpul wakaf uang, lalu dikembangkan melalui alma. Kemudian juga ada kalau wakaf uang sendiri itu gimana, Ustaz? Kalau wakaf uangnya yang diwakaf dia, tapi bukan nazir di kampung. Dia ada LKSPWU namanya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Kita di sini sudah ada satu hikmah wakilah misalnya kan. Dia ada SK Kementerian Agama. SK Menteri Agama menetapkan sebagai penerima wakaf uang. Juga kita berharap bank-bank yang lain sekarang, apalagi di Aceh kan semua bank syariah. Kita berharap juga BSI misalnya BPD juga ke depan bisa menjadi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Berarti dari penerima, dari pemberi kasih ke bank nanti disebut ini di pada saat ikrarnya disebutkan peruntukannya. Misalnya dalam jangka sekian dia wakafkan uangnya atau selama-lamanya. Nanti sistemnya setiap 1 juta itu ada semacam sertifikat dikeluarkan oleh bank untuk jaminan bahwa kan ada pertanyaan kalau hilang kayak mana. Jadi uang udah pasti bertukar, beda dengan tanah kan. Tapi angka ini di sini adalah angka uang, misalnya 1 juta, tetap uang 1 juta itu. Lalu kemudian perkembangannya apa, keuntungannya. Kalau yang kita kasih tadi uang 100.000 ini tentu dia terus berputar, tapi angka 1 juta atau 100.000 itu yang maka dikeluarkan sertifikat wakaf. Misalnya si Polan sudah memberikan wakaf uang sebanyak 1 juta dan seterusnya. Berarti untuk wakaf uang sendiri nominalnya nggak ada yang tidak ditetapkan seberapa banyak, Ustaz ya? Iya, bisa 50.000. Jadi kita sudah sosialisasikan tentang wakaf uang. Malah kalau hari ini wakaf paling enak itulah wakaf uang. Kalau dulu wakaf harus tanah misalnya, atau harus barang-barang atau benda-benda yang lebih besar. Ini gimana tanahnya 500 meter nggak enak, gitu. Tapi ini 10.000 ada uang, langsung kirim ke nomor rekening. Sudah wakaf hari ini 10.000. Dan itu bisa menjadi amal jariah untuk kita juga, amal jariah setiap saat. Jadi kalau dulu orang mewakafkan tanah, hari ini kan tanah sempit. Kalau lagi kita yang baru-baru ini, kalau orang tua kita tidak
meninggalkan harta benda berbentuk tanah, kita paling beli sekarang. Beli itu khusus untuk ukuran satu rumah. Misalnya kan di komplek-komplek perumahan itu tanah paling 200 meter. Satu rumah. Itu parkir kendaraan saja sudah tidak ada tempat. Tentu untuk mewakafkan tanah itu kan tidak mungkin. Peluang kita berwakaf terbuka lebar. Ada wakaf uang. Ada juga wakaf kendaraan. Misalnya ini pengusaha banyak mobil, ya kan, dia bisa wakaf satu untuk ambulan. Jadi disebutkan, saya wakafkan mobil saya selama 5 tahun. Misal wakaf berjenjang, berjangka waktu. Wakaf 5 tahun, peruntukannya untuk bawa-bawa atau antar jemput pasien misalnya. Itu pahalanya luar biasa. Karena mauquf alih adalah untuk antar jemput orang sakit. Jadi itu. Jadi wakaf tidak hanya tanah, boleh bangunan, boleh kendaraan, boleh pesawat terbang. Misalnya ini biar cepat antar jemput orang, boleh saja, atau kapal laut. Intinya bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, Ustaz, ya. Dan bisa tertahan lama. Mungkin kalau kuih sore bukan wakaf namanya, itu sedekah. Jadi biar wakaf, benda wakaf itu bisa tahan lama. Lalu kemudian Kemenak juga memberikan bantuan operasional kepada Badan Wakaf Indonesia. Kemudian memberikan bantuan untuk pengembangan wakaf produktif. Misalnya kita ada beri bantuan di di Bena Maria tentang inkubasi wakaf misalnya. Di sana ada 1 hektar tanah wakaf, lalu dikembangkan seperti contoh saya katakan tadi, Pak Kemenak dengan jajarannya gotong royong, masing-masing bawa 1 batang kopi dan 1 batang pokat. Jadi gotong royong yang lemah, satu hari itu nggak sampai, setengah hari selesai 1 hektar, karena masing-masing tanam 1. Kalau ada karyawan 100 batang, dan hari ini sudah panen. Kopinya sudah panen. Jadi itu kami kerjakan sekitar 3 tahun lalu. Kami diundang sana, tanam perdana, Ketua BWI dari Kanwil. Ini bentuk perhatian kita dari Kementerian Agama mendorong supaya wakaf itu dikembangkan. Kalau yang sudah bagus ya ditingkatkan. Jangan sampai ada harta wakaf yang terbengkalai. Kemudian juga memberikan bantuan percepatan sertifikasi. Cuman tidak banyak, karena terbatas anggaran. Mungkin tahun ini misalnya di Kabupaten A bisa kita bantu 10 atau 20. Lalu kemudian ada papanisasi namanya. Papanisasi, kita kasih biaya nazir beserta pengurus wakaf itu di kampung membuat pamflet dari besi. Jadi minimal kita sudah kampanye bahwa hey, ini dana wakaf ya. Jadi ini kebun ini kok kosong. Jadi lalu kita tempel pakai, sudah ada ukuran dia. Jadi langsung di situ disebut dana wakaf, wakifnya Sipolan, ukurannya, peruntukan. Jadi orang sudah tahu minimal pamflet ini bisa bertahan 10 tahun. Jadi anak-anak lewat, siapapun yang lewat tahu bahwa ini tanah wakaf. Ini sebagai informasi ke masyarakat bahwa ini tanah wakaf. Jadi namanya papanisasi wakaf. Lalu kemudian melakukan advokasi atau perlindungan ketika ada persoalan. Ini banyak terjadi sekarang, gugat-menggugat harta wakaf. Jadi digugat ke pengadilan, ke mahkamah syariah. Karena kalau di sini gagal naik lagi ke provinsi gagal naik. Itulah kondisi. Mungkin karena dulu itu nggak ada yang Ustadz bilang AIW tadi, Ustadz. Nggak ada dokumen, nggak ada akte ikrar wakaf. Kemudian si anak ini tidak paham bahwa wakaf itu kalau sudah diikrarkan, ada surat nggak ada surat, nggak boleh lagi gugat-menggugat kan gitu. Cuman sekarang kan dokumen yang diminta, jadi bukti fisik. Jadi kemudian yang sekarang sedang di Aceh, Kemenak juga berperan ruislah tanah wakaf. Ruislah itu namanya tukar menukar. Kok bisa kan itu pertanyaan? Hanya yang bisa dilakukan tukar menukar adalah untuk kepentingan umum. Sekarang contoh di Aceh sedang pembangunan jalan tol dari Banda Aceh sampai Sigli, disebut dengan Sibance kan gitu. Jadi dari kampung saya sana di Labu itu, di Lambada sampai ke Padang Tiji, itu puluhan lokasi tanah wakaf kena jalan tol. Peran Kemenak di sini mengeluarkan surat keputusan setuju ruislah. BWI, Badan Perwakilan Wakaf Provinsi Aceh, mengeluarkan rekomendasi atas usulan panitia di kabupaten. Misalnya Aceh Besar membentuk panitia, ada KJPP, ada NGO, tim penilai harga, mengirim ke Kanwil. Kanwil menerima rekomendasi BWI bahwa tanah ini boleh diruislah.
Lalu kalau 5.000 meter ke bawah, itu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh mengeluarkan surat keputusan tentang ruwislah. Misalnya contoh nih, tanah wakaf almarhum Tunku A misalnya, lalu kena jalan tol, nazirnya Tunku B. Tunku B tidak boleh menerima harga tanah wakaf ini. Tugas Tunku B dengan panitia mencari tanah lain sebagai pengganti tanah wakaf dari Tunku A dulu dengan surat menyurat, lalu datang tim menilai. Kalau di posisi tanah wakaf ini misalnya pinggir jalan, harganya 100.000 semeter, lalu dapat tanah pengganti agak ke dalam sedikit, harganya 50.000. Jadi nilai harganya harus dihitung di samping ukuran. Misalnya 10.000 meter tanah wakaf, ketika diganti dapat uang 1 miliar misalnya. Sementara tanah pengganti 10.000 hanya 500 juta misalnya. Berarti harus dibeli 2 kali lipat. Jadi ukuran sama, harga juga harus sama. Kalau tanah wakaf lebih mahal, berarti ukurannya lebih luas. Nah, ini kejadian di Aceh Besar. Beberapa lokasi ada seperti itu. Jadi wakaf diuntungkan. Menurut penilaian tim bahwa harga di kampung A kan tidak sama. Misalnya pinggiran Belam Bintang sana, harganya sekian. Mungkin di Indapuri lain lagi, besok di Pidi lain lagi. Jadi supaya ini masyarakat juga jangan menganggap ini murah sekali. Jadi bukan soal murah sekali, ada tim penilai. Lain daerah harganya lain. Ketika tanah wakaf lebih mahal, maka tanah pengganti harus lebih luas. Setelah jadi dikeluarkan rekomendasi oleh Kanwil, lalu Kanwil memberikan ke panitia. Jadi Kanwil itu saja yang membayar, yang membebaskan itu semua panitia pengadaan lahan jalan tol yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi Kementerian Agama di situ berperan mengeluarkan surat keputusan ruwislah. Saya ulang, 5.000 ke bawah sesuai dengan PP 25 tahun 2018, perubahan dari PP 42 tahun 2006 terkait dengan ruwislah. Jadi Kementerian Agama diberi kewenangan 5.000 ke bawah. Lebih dari 5.000 itu harus ke Kementeri, ke pusat. Jadi BWI Aceh, Badan Wakaf Perwakilan Provinsi Aceh, itu mengeluarkan rekomendasi berdasarkan dokumen yang diajukan oleh kabupaten. Jadi Kemenak Kabupaten selaku koordinator membentuk tim. Jadi peran di kabupaten seperti itu. Di situ ada Bapeda, ada dari PU, ada MPU, ada unsur-unsur yang memahami harga tanah, supaya tidak salah. Kemudian wakaf ini betul-betul terpelihara. Saya ulang sekali lagi, nadir tidak boleh menerima harga dari tanah wakaf. Tapi harga tanah wakaf itu harus diberikan kepada tanah pengganti setelah ada izin atau surat keputusan dari Kementerian Agama berdasarkan usulan dari panitia. Nah, ini yang sedang terjadi, yang kita proses. Ada yang misalnya kasak kusuk, ini tidak dibayar lagi. Sebenarnya prosesnya, kalau di Kementerian Agama kita tidak lama, kalau dokumennya sudah lengkap langsung kita proses. Tapi kalau kurang tetap kita kirim kembali. Minimal ada 12 syarat atau dokumen yang harus dilengkapi oleh panitia, dikirim ke BWI Aceh, lalu kita buat rekomendasi. Rekomendasi itu kita berikan ke Kanwil, lalu Kanwil mengeluarkan surat keputusan persetujuan ruwislah. Jadi ini untuk menjaga keutuhan wakaf. Boleh hanya ditukar. Untuk kepentingan umum pun tidak boleh dijual. Bangun rumah sakit pun tidak boleh dijual. Panitia nazir bersama tim harus mencari tanah lain untuk tetap terpelihara wakaf itu sendiri. Dan ruwislah ini sendiri Ustadz harus sesuai tadi ya dengan harga dan juga luasnya. Betul. Dan sejauh ini barangkali Ustadz program untuk kedepannya mengenai wakaf ini apa nih Ustadz? Dengan fenomena yang terjadi, karena kita sudah keliling seluruh Aceh, hampir semua daerah ada masalah, ada kasus, ada kendala ya, Ustaz, ada kendala, ada yang menggugat, kemudian ada menyerbot
Serobot maksudnya begini, tanah wakaf itu kosong. Lalu orang buat bangunan pertama, buat kios, lalu luasin sedikit, lebar. Lalu karena nanti dari sendiri tidak berani sampaikan ini tanah wakaf, mana bukti. Maka kita dorong sekarang nazir perseorangannya itu minimal 5 orang. Imam masjid misalnya ketua, di situ ada Pak Gesi, ada ketua pemuda, ada tuha pen, ada lorong misalnya. Kalau nazirnya sudah kuat, tidak berani orang sembarangan. Karena tanah wakaf itu milik Allah. Jangan sembarangan. Kan kita himbau kalau memang itu tanah wakaf, jangan. Ada sekarang begitu. Ada daerah pertama membangun. Begitu dibilang jangan itu tanah sebentar saja. Kalau ini bikin kios pakai papan. Lalu kemudian cor lantai. Katanya supaya tidak becek. Besoknya sudah nggak ada lagi nazir, tambah pakai batu bata sedikit. Sudah mengakar. Lalu kemudian nazir yang baru begitu disuruh pindah udah ribut. Ini makanya sekarang gencar-gencar kita kampanyekan semua harta wakaf itu didata. Kemudian diurus AIW. Kemudian percepatan sertifikasi. Kita Kanwil Kemenang BWI sudah tanda tangan MOU dengan BPN dalam rangka percepatan sertifikasi wakaf. Kalau dokumennya sudah kuat, jadi tidak ada lagi nanti yang ganggu-ganggu. Kemudian yang kedua, kita kampanyekan pada masyarakat di kampung supaya harta wakaf ini dijaga bersama. Bagaimana jaga bersama? Kan ada nadir betul. Nadir itu tugas pokoknya yang menjaga, tapi kita masyarakat juga harus memantau. Kalau ada orang-orang yang menggeser. Dulu batasnya di sini batang kuda-kuda nih. Ini kok sudah bergeser semeter. Karena nanti mungkin nggak melihat karena luasnya lokasi. Kalau masyarakat melihat langsung apa? Ini tanah wakaf nampaknya sudah diserobot. Jadi itu contoh dorongan kita. Lalu kemudian Kementerian Agama juga membina, melatih para nadir, juga memberikan pemahaman kepada PPIW selaku pejabat pembuat akte ikrar wakaf di kantor kecamatan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 41 2004, PP 42 2006, kemudian PP 18, PP 25 2018. Di situ semuanya dijelaskan bahwa peran Kementerian Agama dalam rangka pengembangan wakaf produktif, penyertaan wakaf, kemudian mengadvokasi. Advokasi ini bahagian daripada menjaga harta wakaf. Kalau digugat misalnya kita dari Kanwil mendampingi di pengadilan. Karena nazir takut juga, apalagi pakai ancaman. Ini kalau macam-macam nanti ingat. Jadi kita mengadvokasi supaya para nazir, para KUA itu tetap bersemangat menjaga harta wakaf, karena ini sudah milik Allah. Kalau kita bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jadi ini kemana-mana kita sampaikan. Saya ulang, stressingnya bahwa wakaf itu tidak boleh diambil kembali, tidak boleh dijadi warisan, tidak boleh dihibah, tidak boleh dijadikan jaminan, tapi wakaf itu harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan. Ustaz. Dan kita terasa kita sudah di penghujung waktu ini, Ustaz, ya. Dan mungkin sebagai penutup Ustaz bisa diberikan sedikit closing statement mengenai pesan atau harapan Ustaz mengenai wakaf produktif ini, silakan Ustaz. Baik. Kita semua paham bahwa harta wakaf itu ketika si wakif sudah berikrar, maka miliknya berubah menjadi milik Allah. Jadi semua kita wajib menjaganya sebenarnya. Tapi karena ada kekhususan nadir selaku pemelihara penjaga, maka nadir ini harus bertanggung jawab. Maka ketika ada menerima wakaf, kita berharap nadir mengelola dengan baik. Kalau kurang paham, bertanya kepada kantor KUA selaku pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Kemudian yang kedua, bila ada wakaf baru, misalnya wakif ingin mewakafkan, semoga berikrar mauquf alihnya lebih luas, sehingga dalam pengolahan oleh si nazir lebih enak. Misalnya saya wakafkan harta saya untuk kemakmuran masjid,
dan untuk kemaslahatan umat Islam di kampung ini dikhususkan misalnya, atau kemaslahatan umat di kecamatan ini. Jadi ketika masjid nanti sudah bagus, sudah makmur, jadi pengelolanya akhirnya bisa memberikan kepada kepentingan umat yang lebih luas. Lalu kemudian ketika wakaf ini sudah ada, lalu kurang berdaya, supaya nanti bisa berkomunikasi. Misalnya di kampung sekarang bisa komunikasi dengan Pak Kesi, bisa disisihkan sedikit karena adiknya misalnya untuk biaya minum kopi gotong royong misalnya. Hari Minggu ini kita gotong royong di kebun wakaf, bawa kopi 1 batang 1, atau bawa kelapa 1 batang 1, bijinya kita tanam masing-masing. Setelah gotong royong minum bersama, ditanggung Pak Kesi misalnya kan, enak berbagi, enak kebersamaan, membangun kebersamaan. 3 tahun kemudian kalau kelapa yang hibrida itu sudah berbuah. Sekarang luar biasa potensi wakaf kelapa sebenarnya. Kelapa muda sekarang kan 7.000 dijual di pinggir jalan. Kalau bisa 1 hektar itu bisa tanam kelapa misalnya 500 batang, pohon kelapa kecil itu agak rapat sedikit bisa dia. Kalau 1 hari ini kan hitung-hitung kita 3 tahun kemudian berbuah dia pas bulan Ramadan nih. Pedagang-pedagang jual kelapa muda di pinggir jalan itu berlangganan dengan kita Nadir Wakaf. Berapa bertuh? Saya 50. Kalau sekarang kan dipetik di kebun itu misalnya 3.000 misalnya, atau 4.000 dijual 7.000. Kita taruh aja 3.000 misalnya. 1 hari itu panen 1.000 buah kelapa muda misalnya. Sudah berapa untuk kemaslahatan umat di kampung itu dengan area hanya 1 hektar ditanam batang kelapa. Enggak usah menunggu kelapa jadi tua. Kelapa muda sekarang lebih mahal gitu. Itu contoh potensi besar. Cuma kadang-kadang berpikir kita gimana modal nggak ada. Itu tadi strategi. Bapak Ibu, orang tua kita sudah berwakaf tanah 1 hektar. Kita hanya sebatang saja. Tapi kalau Pak Imam Masjid ngomong untuk saya mau. Kemudian tinggal dikoordinir oleh Nabi, tarik tali, masing-masing silakan tanam. Habis tanam kita makan bersama misalnya. Makannya ditanggung Pak Kesi, atau ditanggung oleh seorang pengusaha. 3 tahun kemudian, ini contoh yang kami lakukan 3 tahun yang lalu, itu sudah panen kopi di Pintu Rimi, kecamatan Kabupaten Banda Meriah, di belakang kantor KUA Pintu Rimi. Insya Allah setelah Ramadan ini ada peresmian misalnya panen perdana wakaf inkubasi. Baik, jadi intinya bisa memanfaatkan lahan wakaf ini sebaik mungkin untuk kemaslahatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan yang begitu demikian Syederalun Tausiah Ramadan edisi hari ini kerjasama Radio Serambi FM dan Kebenar Kota Banda Aceh. Semoga ada manfaatnya dan kita harapkan wakaf ini bisa semakin produktif untuk membantu sesama muslim dan juga bisa terus sejahtera masyarakat. Dan untuk itu terima kasih Ustadz telah memberikan banyak sekali ilmu dan juga pembahasan mengenai wakaf yang sebelumnya kami agak ngerti, sekarang insya Allah sudah lebih mengerti ya. Dan sehat selalu Ustadz, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Syederalun jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan lanjutkan kembali kepada program Serambi Petang. Jadi tetap di 90,2 Serambi FM Laguna Pritana.